Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saya kembali lagi menjelajahi Jalan Pemuda 1 Kecamatan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan untuk menginformasikan pada Anda progres pembangunan embung ini. Untuk mengetahui progres embung ini, saya menjumpai Pak Khairun selaku pelaksana proyek dari PT Alko Saudara Sejati yang melaksanakan proyek milik Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan ini. Per hari ini itu progresnya sekitar 64% yang sudah kita lakukan, yaitu pondasi beton bagian bawah, pasangan bronjong 2 trap ke atasnya, terus pondasi beton yang 3 trap yang di atasnya untuk kekuatan daripada tanah lumpur. Terus yang kedua tentang turap, karena di sini ada dua metode kerja, yang sisi babakan bawah itu dipasang bronjong, sisi babakan atas juga bronjong, tapi untuk sisi utara dan selatan itu pakai turap batu kali, sehingga ada beberapa nilai estetika yang mungkin ya karena lihat kondisi lapangan tanah lapangan yang sangat lembek, ya kita harus bisa mensiasati gimana supaya embung ini berfungsi sebagai mestinya. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar info, embung pemuda ini dibangun oleh Sudin SDA Jakarta Selatan untuk mengatasi genangan yang ada di RW 09. Di embung ini, menurut Pak Horas Yosua, selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase Sudin SDA Jakarta Selatan, pembangunan di embung ini tipikal dengan mengembangkan bronjong di sisi bagian timur dan sisi bagian barat embung. Ya, embung pemuda ini salah satunya adalah mengatasi genangan di RW 9, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa. Dan memang saat ini berprogres sekitar 63%. Ini agak tipikal karena kita ngembangin bronjong ya untuk sisi bagian barat dan bagian timurnya. Lalu nanti di bagian 2 itu ada 2 lapis bronjong. Lalu nanti bagian ujung-ujung kita gunakan liquid, sehingga tanaman tersebut memperindah situasi waduk yang ada. Baru kemudian ada rumah jaga, dan kemudian ada beberapa sedimen trap yang kita gunakan di sana. Sobat Jelajah Jakarta, pekerja proyek ini sedang membangun pondasi turap. Kenapa sih turap perlu diberi pondasi? Sebab kondisi kedalaman embung ini luar biasa. Tanpa dibangun pondasi, cuma hitungan tahun pasti turap akan rubuh. Yang sedang dikerjakan ini sebelah depan kita ini saat ini kita sedang pondasi turap. Yaitu tadi seperti yang kita lihat, karena kedalaman lumpur ini sangat luar biasa nih bawahnya lumpur, karena memang dulu mungkin bekas pemancingan atau empang, kita juga tidak tahu, tapi yang jelas ini lumpur. Kalau kita tidak pondasinya dengan sungguh-sungguh kita kerjakan, karena di situ juga ada trospel, ada dan lain sebagainya, ya nggak lama juga turap itu akan rubuh, akan ya cepat rusak gitu. Makanya kita mensiasati dari awal supaya pembangunan ini memang bisa awet, bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sobat Jelajah Jakarta, embung pemuda ini memiliki 2 inlet, yaitu inlet yang ada di babakan atas dan babakan bawah, di mana di tiap inlet terdapat sedimen trap. Guna sedimen trap adalah untuk menyaring sampah-sampah yang masuk ke inlet, sehingga nantinya air yang masuk ke embung lalu kemudian dikeluarkan ke kali arah babakan bawah dan babakan atas sudah bersih dari sampah. Kalau inlet ada 2, di babakan atas dan di babakan bawah, dan di situ juga ada sedimen trap untuk penyaringan lumpur sama sampah. Jadi air yang masuk ke embung atau ke kali yang arah ke babakan atas babakan bawah itu airnya sudah bersih dari lumpur, dari itu. Nah, ada 2, di saat air kali itu melampaui daripada di atas permukaan normal sekitar 80 cm, itu air akan singgah ke embung. Nah, embung juga di situ ada tiga
3 level air minim, level air normal, level air banjir. Level air banjir itu kurang lebih sekitar 160 cm lah. Jika sudah terjadi air level banjir, maka akan dibuang ke pintu air. Ini sedang kita baut, sebelah kiri saya itu pintu air. Nah, pintu air nanti ada pos jaganya, karena di sini juga dibangun rumah jaga untuk petugas daripada yang memantau dan perawatan daripada embung ini. Sobat Jelajah Jakarta, inilah pos jaga yang tadi sempat disinggung oleh Pak Khairun dan juga Pak Yosua. Pos jaga ini bukan rumah pompa loh, melainkan sekedar pos untuk para petugas menjaga kondisi debit air yang ada di embung. Kita nggak menggunakan pompa di sini, tapi mengalir secara gravitasi. Jadi ditampung sementara sampai ketinggian tertentu, baru dialirkan kembali ke PHB babakan bawah. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah lokasi di mana nantinya akan ada pintu air. Menurut Pak Khairun, pintu air yang sedang dibangun ini nantinya akan diberi tanda level air. Petugas jaga nanti akan melihat debit air apakah berada di level normal atau di level banjir. Ada sistem buka tutup, karena di situ ada level normal, ada level banjir. Sebetulnya fungsi daripada ini hanya menghalau supaya air itu tidak terlalu kenceng jatuhnya ke bawah sana itu, karena di bagian serengseng sawah yang dekat TPU itu kan jembatannya sangat rendah. Nah, mungkin disitulah sementara singgah, dipecah dulu, masuk ke embung, baru dibuka kembali setelah air mencapai level banjir. Yang pos jaga petugas di sini akan melihat dari level air yang ada ini. Kalau udah mencapai sekitar 160 ketinggiannya, secara otomatis pintu harus dibuka gitu. Tapi kan minimal untuk derasnya air itu akan berkurang gitu, karena dia harus singgah dulu melalui embung. Sobat Jelajah Jakarta, embung pemuda ini memiliki luas kurang lebih 70 kali 130 meter persegi. Saat posisi banjir, embung ini bisa menampung 30.000 kubik. Kalau luasnya ini kurang lebih ya itu di sana 70 karena 130, kurang lebih 1119 meter persegi lah. Gitu. Kalau untuk penampungan air itu kurang lebih sekitar 30.000 itu posisi air banjir. Kalau 20.000 mungkin sekitar posisi air normal lah gitu. Sepanjang embung ini nanti akan ada fasilitas penunjang lain yang bisa dinikmati oleh warga sekitar, yakni jogging track, taman, dan fasilitas lainnya. Ada nanti di sekitar waduk ini ada jogging track, Pak. Itu mungkin 1,5 sampai 3 meter, luasan orang bisa olahraga. Kemudian juga ada jalan inspeksi, baru kita juga nanti ada taman-taman nanti di sini untuk rekreasi juga, dan ada beberapa pohon. Sobat Jelajah Jakarta, seperti juga proyek lain, tantangan yang paling besar adalah cuaca. Jika hujan turun, pekerjaan terpaksa dihentikan. Tantangan sementara belum diketemukan, ini sih mungkin terkendala hujan kali ya, karena udah masuk musim penghujan. Tadi kan disampaikan beberapa kegiatan memang harus terhenti ya kalau ini. Mengenai cuaca dibenarkan oleh Pak Khairun. Selain cuaca, ada pula tantangan lain, yaitu air kiriman dari hulu. Meski tidak hujan, jika ada air kiriman, hal tersebut menyebabkan banjir di embung pemuda ini. Tantangan terakhir adalah lumpur yang sangat dalam. Kalau kendala ya terutama cuaca lah ya, hujan lah ya. Yang kedua ya mungkin air kiriman. Karena secara otomatis begitu air kiriman gini nggak hujan, tapi wilayah Bogor Depok hujan, mau nggak mau airnya akan meluap ke kita. Ya itu yang terutama. Yang kedua ya mungkin lumpur ya, karena memang di awalnya memang nggak tahu persepsinya seperti apa, tapi yang jelas lumpurnya ini sangat dalam sekali, sehingga kami tidak bisa seperti orang lari cepat gitu, larinya ya lari pelan, lari maraton gitu, tapi tetap akan kita sampai pada penghujungnya gitu. Sobat Jelajah Jakarta, dengan adanya embung pemuda ini, Pak Yosua yang mewakili Sudin SDA Jakarta Selatan, selain bisa mereduksi banjir, juga bisa menjadi ruang interaksi warga di sekitar. Sementara pertama adalah untuk pengendalian banjir, diharapkan mengurangi reduksi banjir. Yang kedua, diharapkan bahwa waduk ini ya kan adalah tempat berinteraksi warga ataupun masyarakat, sehingga akan mengangkat suasana yang ada. Jadi akan membuat ada keceriaan, membuat
kebahagiaan terutama untuk anak-anak maupun warga masyarakat sekitar di lokasi ini. Sementara Pak Khairul selaku perwakilan dari kontraktor yang diberi tanggung jawab pembangunan embung berharap warga bisa merawat embung ini dengan baik. Silahkan dimanfaatkan seluruh fasilitas ini dengan baik di embung ini, tapi jangan merusak fasilitas yang sudah dibangun dengan uang rakyat. Ya kita harapannya ginilah, karena proyek ini juga kita kerjakan dengan serius, tentunya dari masyarakat sekitar sendiri juga bisa merawat secara baik, karena memang satu-satunya untuk rekreasi, untuk olahraga kan memang sudah diberikan sarana oleh pemerintah. Nah itu bisa dirawat dengan baik, apalagi terutama RT RW itu ikut mengawasi dalam dalam pembangunan ini supaya warganya ya nggak, kan banyak sekarang itu kan yang merusak yang ini gitu ya, bisa dimanfaatkan cuman mungkin juga ada aturan-aturan dari dinas-dinas tertentu seperti apa nantinya, kan seperti itu gitu. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi embung pemuda di Jalan Pemuda 1, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita doakan pembangunan ini berjalan lancar dan nantinya embung ini bisa bermanfaat bagi warga sekitar untuk mereduksi banjir dan sebagai ruang interaksi warga. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.